Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya dengan jelas? Terdengar. Baik. Alhamdulillah, syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom meeting untuk melaksanakan perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Bapak Sesi Adi Saputra yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian kelas A Kesehatan Masyarakat yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan akan telah memaparkan materi mengenai warga negara yang telah kami upload di YouTube. Untuk itu langsung saja ke sesi diskusi. Bagi yang mau bertanya atau memberikan masukan kepada kami, silakan kalian dengan cara ketik di kolom chat dengan format izin bertanya atau izin berpendapat, silakan. Nanti untuk yang bagi yang bertanya, kami tampung terlebih dahulu, lalu kami akan jawab kelompok 4. Silakan. Ya, ini ada pertanyaan pertama dari Humairah. Izin bertanya, disampaikan oleh kelompok 6 mengenai asas-asas kewarganegaraan. Bagaimana penentuan kewarganegaraan apabila terjadi kasus kelahiran seorang yang berasal dari negara yang menganut asas ius soli, tetapi dilahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis? Lalu yang kedua ada pertanyaan dari Tahani. Izin bertanya, pada kasus Pak Orien, apakah jika nanti beliau memilih sebagai warga negara Indonesia, akan dapat meneruskan masa jabatannya sebagai bupati atau tidak, karena telah berkewarganegaraan ganda sebelumnya? Ada lagi? Lalu yang ketiga ada dari Salma. Apakah yang dilakukan pemerintah setelah mengetahui bahwa Bupati Saburai Jua memiliki status kewarganegaraan ganda, dan apakah ada kecerobohan sebelumnya sehingga status gandanya itu baru diketahui? Rupanya sudah ada yang mau menjawab. Silahkan untuk kelompok 4 yang akan menjawab pertanyaan dari Humairah terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan Uma. Kan pertanyaannya,
Bagaimana penentuan kewarganegaraan apabila terjadi kasus kelahiran seseorang yang berasal dari negara yang menganut asas ius soli, tetapi dilahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis? Jadi jawabannya, maka anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda, karena masing-masing dari negara tersebut memberikan status kewarganegaraannya. Nanti ketika anak tersebut berusia 18 tahun, beliau harus memilih salah satu kewarganegaraan yang akan dia anut. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana Humayroh? Apakah jawabannya sudah memuaskan apa belum? Sudah jelas, terima kasih. Iya, sama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, tadi dari Tahani. Pada kasus Pak Orin, apakah jika nanti beliau memilih WNI akan dapat meneruskan masa jabatannya sebagai bupati atau tidak? Karena telah berkewarganegaraan ganda sebelumnya. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Tahani. Izin menjawab. Jadi bisa meneruskan karena ada dua faktor yang saya temui. Yang pertama itu memang tidak ada ketentuan yang spesifik mengatur bahwa calon kepala daerah itu harus seorang WNI, melainkan cukup memenuhi syarat bahwa yang bersangkutan setia kepada Pancasila, UUD NRI 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI. Dan yang kedua, bila pun calon kepala daerah pada mulanya adalah warga negara asing dan untuk keperluan mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Indonesia telah mengajukan kewarganegaraan Indonesia dengan proses yang ketentuan panjang, maka ia harus mengucapkan lafal sumpah yang esensinya sama dengan syarat pencalonan kepala daerah tersebut. Nah, jadi pada Bupati Saburai Jua ini terpilih kemungkinan besar karena situasi tersebut. Beliau adalah seorang WNI yang pernah menjadi identitas kewarganegaraan asing tanpa melepas status kewarganegaraan Indonesianya. Menurut hukum kewarganegaraan Indonesia, beliau telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri ataupun memiliki paspor dari negara asing atas namanya beliau. Penyelenggaraan pilkada justru menerima pendaftarannya karena kemungkinan di saat itu beliau dapat memenuhi syarat administratif sebagai calon kepala daerah. Padahal di balik pencalonan tersebut, beliau juga menyandang kewarganegaraan asing. Apakah sudah jelas, Tahani? Tahani, apakah sudah jelas? Sepertinya Tahaninya terkendala jaringan. Begitu lanjut ke pertanyaan ke nomor yang ketiga terlebih dahulu. Tadi ada pertanyaan dari Salma. Apakah yang dilakukan setelah pemerintah apa yang dilakukan pemerintah setelah mengetahui bahwa Bupati Saburai Jua memiliki status kewarganegaraan ganda, dan apakah ada kecerobohan sebelumnya sehingga status gandanya itu baru diketahui?
Silakan untuk menjawab dari kelompok 4. Izin menjawab pertanyaan dari Salma. Apa yang dilakukan pemerintah setelah mengetahui bahwa Bupati Saburai-Jua memiliki status kewarganegaraan ganda? Nah, Kementerian Dalam Negeri menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Saburai-Jua. Penundaan pelantikan tersebut disebabkan belum adanya keputusan terkait status kewarganegaraan Bupati terpilih, yaitu Orien, oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk kecerobohan sendiri, menurut Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia, yaitu Ahmad Doli, menilai bahwa penyelenggaraan pemilu baik KPU maupun Bawaslu telah kecolongan. Namun, Ketua Bawaslu yaitu Abhan membantah bahwa pihaknya kecolongan. Ia menegaskan bahwa Bawaslu Saburai-Jua telah meminta KPU Saburai-Jua untuk memeriksa keabsahan dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati sejak 5 September 2020. Pada saat yang sama, Bawaslu juga mengirim surat kepada Kepala Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Timur untuk meminta data kewarganegaraan dari bakal calon bupati dan wakil bupati Saburai-Jua. Permintaan tersebut telah dijawab melalui surat yang menjelaskan bahwa calon bupati dan wakil bupati Saburai-Jua adalah benar warga negara Indonesia. Namun untuk kasus ini belum bisa dipastikan apakah memang ada kecerobohan dari pihak penyelenggara pemilu atau adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Orien sendiri. Apakah sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih untuk yang bertanya dan menjawab. Apakah dari yang lain ada yang mau didiskusikan kembali seputar warga negara? Silakan untuk yang mau bertanya atau mengajukan pendapat bisa di kolom chat atau silakan langsung saja aktifkan mikrofonnya. Mau tanya. Ya, silakan Najwa. Tadi soal yang ini, bentar. Yang pertanyaan dari Tahani kan dijawabnya katanya nggak ada aturan spesifik tentang buat kewarganegaraan apa sih seorang kepala daerah di Indonesia gitu. Tapi aku nemu kalau syarat kepala daerah sama wakil kepala daerah itu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 itu salah satunya itu syaratnya itu warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ini dilanjutin, menurut aku kepala daerahnya itu mundur aja gitu. Enggak maksudnya kenapa menurut kalian itu tetap kenapa menurut kalian itu bisa menjadi yang alasan kalian yang bilang itu bisa jadi salah satu alasan buat kepala daerahnya tetap maju gitu. Ngerti nggak?
Baik, makasih Najwa telah memberikan tanggapan mengenai tadi pertanyaan dari Tahani ya. Apakah dari yang lain ada yang mau menyanggah kembali atau bertanya mengenai soal yang lain? Silakan. Wildan, pertanyaan aku ada di kolom chat ya. Maaf, Pri. Tadi saya live, jadi nggak ada di kolom chatnya. Oh, sebentar aku bacain ya. Ya, silakan. Ingin bertanya, kan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada prinsipnya Indonesia menganut ius sanguinis, tapi secara terbatas juga menganut ius soli. Boleh tolong jelaskan mengapa Indonesia bisa dikatakan menganut ius soli terbatas? Terima kasih. Ya, terima kasih Indri atas pertanyaannya. Wildan aja juga tadi sempat tanya Ya, di kolom chat. ya Najwa. Bentar. Oke. Izin menjawab pertanyaan Najwa terlebih dahulu ya. Tadi pertanyaannya, apabila ada seorang WNI yang menganut suatu agama yang bukan agama resmi di Indonesia, seperti agama Yahudi atau Yudaisme, apakah seorang tersebut diharuskan untuk pindah kewarganegaraan demi keamanan dan keselamatan nyawanya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Jadi menganut agama yang tidak resmi di Indonesia itu tidak akan menghapuskan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Ini seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang mana di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa seseorang bisa kehilangan status warga negara Indonesianya jika satu memperoleh kewarganegaraan lain, dua tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dan lain sebagainya. Namun di sini tidak ada menganut agama yang tidak disahkan di Indonesia. Jadi intinya karena dalam undang-undang ini tidak terdapat menganut agama tertentu yang tidak disahkan di Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya. Jadi jawabannya itu menganut keagamaan tertentu di Indonesia seperti Yahudi tadi itu tidak akan menghapuskan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Gitu. Karena di Indonesia juga sekarang banyak yang menganut agama-agama lain gitu. Apakah jawabannya dapat dimengerti? Iya, dapat dimengerti. Cukup jelas. Terima kasih, Wildan. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan Tahani. Pertanyaan Indri. Jadi kan pertanyaannya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada prinsipnya Indonesia menganut asas ius sanguinis, tapi terbatas juga menganut asas ius soli.
Boleh tolong jelaskan mengapa Indonesia bisa dikatakan menganut asas ius soli terbatas? Jadi jawabannya karena bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia, namun status dan asal-usul orang tuanya tidak diketahui. Kalau misalnya apabila Indonesia hanya menganut asas ius sanguinis doang, maka nanti anak tersebut nggak punya kewarganegaraan. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Terima kasih kepada Indri dan Ajeng yang telah bertanya dan telah menjawab pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain atau bahan diskusi yang lain? Silakan Pak, masih ada dari yang mau berdiskusi dengan kelompok 4 ya? Jika tidak mungkin sambil jalan ya, saya akan mengomentari dulu apa yang telah didiskusikan oleh kelas ini. Dan memang kalau masih ada pertanyaan ya, boleh langsung di chat. Terus juga bagi yang bertanya di kolom komentar YouTube saya ya tentang bab negara dan warga negara, tolong ingatkan saya ya jika memang belum saya jawab di apa yang akan saya sampaikan nanti. Oke, mengenai bab negara dan warga negara ya sebagai satu bab yang dibedakan atas subbab ya. Dan hari ini kita berdiskusi mengenai warga negara dan permasalahannya. Masuk juga tadi isu yang diangkat oleh kelompok 4 ya cukup menarik sebenarnya tentang kasus bupati terpilih ya yang ternyata memiliki kewarganegaraan ganda ya, yaitu WNI dan juga warga negara Amerika Serikat. Dan ini memang terjadi bukan hanya satu kali ya yang menimpa para pejabat ya. Kalau yang menimpa para para selebriti itu sudah cukup banyak sebenarnya. Terus juga atlet juga ya. Artis itu sudah beberapa kali mengenai kasus ini. Tapi untuk mengenai pejabat negara ya, di periode pertama Pak Jokowi pernah juga satu orang wakil menteri ya, Archandra Tahar itu memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat dan pada saat itu dia mundur ya jadi dari jabatannya. Walaupun pada akhirnya dia juga kembali menjabat ya dengan berbagai alasan di periode berikutnya, di reshuffle kabinet berikutnya. Terus juga sebelumnya juga di beberapa tahun lalu juga sempat ya, ada kasus yang menimpa seorang paskibraka ya, dari Depok kalau tidak salah ya. Itu juga pas mau upacara penurunan bendera itu tidak bisa mengikut berpartisipasi karena juga ya, dia memiliki kewarganegaraan Prancis ya, sebagaimana kewarganegaraan orang tuanya. Nah ini menandakan bahwa kalau apalagi yang menimpa para pejabat ya, selain tadi masalah administrasi ya, yang dianggap lolos oleh panitia, oleh KPU mungkin ya, dan Bawaslu pun memberikan tanggapan dan alasannya, ya, terlepas dari apa yang dia sampaikan ya, ataupun pembelaan maupun pembenaran dari penyelenggara maupun pengawas pemilu di kepala daerah saat itu di NTT, itu mengindikasikan bahwa ya di kita itu sangat lemah juga ya yang tahanan keamanan negara kita ya, apalagi ini menyangkut pejabat publik gitu. Kecuali memang tokoh yang bersangkutan ya tokoh yang memiliki
kapasitas yang baik lah ya. Itu memang sangat dibutuhkan. Kalau menteri ya masih mending lah. Kalau menteri itu kan diangkat oleh presiden itu kan. Kalau ini kepala daerah ya. Kalau menteri ya itu kan jelas ya. Mungkin kurang hati-hatian presiden ya. Karena itu hak prerogatif presiden. Berarti itu bisa jadi kesalahan presiden kan yang tidak tahu ya. Orang yang akan diangkatnya ternyata memang ada masalah gitu. Terus juga kalau bicara kepala daerah bedanya ini kan memang nggak ada orang lain gitu. Kalau bicara ini pilihan juga ya, baik itu yang mencalonkan maupun yang memilih gitu. Ya kalau memang dia tokoh yang bagus ya, punya kapasitas, punya track kepemimpinan yang bagus, tidak masalah. Tapi kan orang yang bolak-balik ke luar negeri misalnya, yang pernah menerima kewarganegaraan bangsa lain, berarti itu apakah dia memang karena banyak uang saja misalnya bisa terpilih dan dicalonkan menjadi bupati di daerah tersebut. Ini permasalahan yang saya kira konyol ya bagi negara sebesar Indonesia yang secara administrasinya kan sudah online itu kan ya, sekarang kan sudah dilihat di tag ya orang-orang yang mana yang bukan, mana yang terdata, mana yang tidak kan. Jangankan orang yang bolak-balik ke luar negeri ya, orang yang di kita pun kadang-kadang kan bisa terlihat, bisa nampak ya mana yang sudah yang terdaftar, mana yang belum itu sebagai warga negara. KTP kan ada KTP kan sebenarnya itu untuk memudahkan data seseorang ya. Ini kan selevel orang yang bolak-balik ke luar negeri ya. Mungkin karena dia banyak uang, banyak modal jadi bisa lolos ya seleksi administrasi pada saat pencalonan menjadi bupati, dan uniknya kan dia ditemukan setelah dilantik oleh presiden gitu. Jadi ini semacam kesalahan bersama ya dari awal sampai yang melantik sendiri ya. Kalau yang dilantik misalnya oleh presiden juga kan sama aja gitu kan. Ini kita masih trade-off dalam hal ini ya. Tadi juga Najwa misalnya memberikan argumentasi lain ya, misalnya kasus itu. Ternyata memang tidak ada syarat khusus ya, yaitu ya, apa? Ya harus warga negara Indonesia gitu ya. Memang tidak diatur, mungkin yang tidak diatur apakah WNI tapi sudah punya kewarganegaraan paspor lain juga gitu. Paspor Amerika misalnya dalam hal ini. Memang tidak ada aturan ke sana gitu. Tidak sampai ke sana. Harusnya kan ya kalau ketat ya sebenarnya bisa aja gitu ya ditemukan oleh yang mengawasi ataupun yang menerima pendaftaran itu. Itu jadi memang ini lemahnya administrasi dan pengawasan saya kira ya. Dan juga kalau berbicara masalah politik ya juga harusnya ini berkaitan juga dengan etika politik gitu ya. Kalau misalnya dari awal dia pas pencalonan harusnya kan dia segera lah, misalkan dia masih lama paspor Indonesianya dia sampai tahun 2004, paspor Amerikanya dia sampai 2027 misalnya. Berarti dia harus pilih yang mana kan, sebelum pilih yang mana dan segera putus misalnya. Kalau misalnya dia ingin menjadi warga negara Indonesia, ingin menjadi bupati, mau menang mau kalah gitu kan, dia harusnya putus salah satu misalnya. Oke, saya cabut aja, tidak lagi berlaku paspor Amerikanya misalnya. Ini kan tidak dicabut, berarti dia masih punya banyak kepentingan gitu kan. Kalau nggak terpilih ya saya akan kembali menjadi orang Amerika misalnya. Jadi dengan mudahnya ya bisa seperti itu. Oke, jadi ini saya kira kita juga belum bagaimana titik terangnya ya. Apakah memang dia mundur ataupun dia diberhentikan. Nanti kita ya itu aja kalau ada kasus ya seperti seolah-olah hanya viral saja, setelah viral ya udah mungkin akan dapat perhatian kasus lain ya gitu. Kita lihat aja ya, karena juga harusnya yang keras adalah para rakyat di sana kan itu urusan daerah yang bersangkutan ya sebenarnya, atau kementerian dalam negeri yang mengatur masalah daerah gitu kan. Politik di daerah itu Kementerian Dalam Negeri. Di itu. Kemudian juga dengan tadi masalah azas ya. Antara azas kelahiran maupun keturunan. Memang ini tidak berlaku mutlak gitu ya. Kalau azas kan hanya sebatas unsur sosiologis ya. Bukan unsur yuridisnya. Yang lebih diperkuat adalah unsur yuridisnya. Adalah undang-undang tentang kewarganegaraan itu sendiri. Ya.
Di kita kan yang terbaru yang direvisi tahun 2006 ya tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Ini kan lama sebenarnya, kita hampir 40 tahun dulu atau 50 tahun tidak mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan, baru dirubah tahun 2006. Ya kalau perlu memang kalau masih ada masalah harusnya tadi kasus-kasus seperti menteri ya, kasus seperti kepala daerah juga harusnya diatur juga dalam Undang-Undang Kewarganegaraan biar ada seleksi ketat lah dalam hal orang menjadi orang Indonesia, apalagi ini menjadi pemimpin itu ya, menjadi kepala daerah. Kalau itu perlu. Ya. Nah, kemudian mengenai ajas tadi ya, kembali ke ajas. Secara yuridis di kita memang tidak mengakui adanya bipatrid ya. Atau berkewarganegaraan ganda. Dalam Undang-Undang 2006 ya tidak mengakui adanya dua, harus milih gitu kan, lu mau yang mana sih sebenarnya gitu, mau jadi orang Indonesia atau mau jadi orang bangsa lain, harus jelas ya, apalagi dalam menyangkut hal tadi nanti urusannya dengan masalah politik ya, masalah hukum gitu, itu harus jelas. Namun juga ada beberapa negara yang mengakui itu ya. Contoh negara yang mengakui dua kewarganegaraan misalnya Spanyol. Spanyol itu menerima kewarganegaraan. Anda lihat mungkin kalau tahu atlet Spanyol misalnya di dunia sepak bola itu ada pemain Spanyol namanya siapa yang di Chelsea itu ya. Pernah ke Chelsea, pernah ke Atletico Madrid itu siapa? Nama striker timnas Spanyol. Diego Costa ya. Siapa ya? Lupa lagi namanya. Ya, meledak lupa. Yang jelas dia pemain Chelsea terus pemain Atletico Madrid. Dia orang Brazil tuh kan. Dia bisa milih mau timnasnya mau Brazil atau mau Spanyol tuh kan. Akhirnya dia memilih Spanyol ya. Bahkan juga Deco ya di Portugal dulu di era zamannya Ronaldinho juga ada ya, yang akhirnya orang Brazil memilih Portugal sebagai timnasnya gitu. Di kita juga ada misalnya yang dari Belanda ya, tapi kan itu melalui proses tadi ada syarat-syarat sesuai dengan undang-undang ya. Kan ada yang stelsel aktif juga ada stelsel pasif ya. Kita yang mau ada proses naturalisasi ya untuk mendapatkan kewarganegaraan itu. Jadi boleh dia mengajukan atau negara yang membutuhkan. Apalagi usianya kan sebelum 18 tahun dia harus punya status yang jelas ya, harus milih. Kalau misalnya dia sebelum 18 tahun bisa menjadi timnas kita kan bisa diatur ya dengan jalur khusus oleh pemerintah. Itu kan status pasif. Jadi negara yang membutuhkan. Yang nantinya itu mereka bisa menggunakan hak repudiasinya ya, menerima atau menolak. Itu bukan hanya menimpa kasus kebutuhan timnas sepak bola, juga itu menyangkut masalah-masalah lain ya, karir lain seperti halnya pegawai. Kalau misalnya ada orang Amerika, orang manapun, orang Cina, orang manapun, kalau dia dibutuhkan untuk menjadi orang Indonesia atas kontribusi ilmunya misalnya, itu negara banyak melakukan hal itu. Dan juga sebaliknya banyak juga orang-orang Indonesia yang asli Indonesia, dia sekolah ataupun bekerja di luar negeri, di Amerika atau di mana, yang pada akhirnya dia menetap di negara lain dan menjadi warga negara lain gitu. Kalau artis kan yang sudah menjadi warga negara lain, Anggun itu ya, dia memilih karir untuk di dunia barat lah, di Eropa, menjadi orang Prancis, padahal dia secara bangsanya adalah bangsa Indonesia gitu. Tapi itu kan pilihan-pilihan yang harus dilakukan ya, kejelasan. Dan kasus-kasus ini harusnya menjadi acuan ya, karena banyak sekali permasalahan, terutama para selebriti ya, tentang adanya misalnya dia menikah dengan pria bule ya, dengan orang-orang asing. Dia mudah untuk jatuh cinta misalnya, mudah untuk diajak menjadi istri orang ataupun suami orang. Yang pada akhirnya ketika dia punya anak, punya masalah, harusnya dia menentukan ya, harusnya kalau Anda misalnya punya jodoh orang Kamerun, misalnya orang Nigeria, nanti harus jelas gitu kan, apakah Anda apakah mau ikut istri, mau ikut suami, atau perkawinan tidak mengubah status kewarganegaraan. Itu kan pilihan, bisa banyak pilihan mengenai itu. Dan nanti kalaupun punya anak nanti harus jelas ya, anaknya mau dibawa kemana gitu kan status kewarganegaraannya.
Karena banyak sekali nanti setelah kalau nggak diurus ya. Sama mungkin pada dasarnya kalau anak lahir itu harus segera diaktekan, punya akte kelahiran. Jangan-jangan ketika mau sekolah, mau nikah baru dapat bikin akte misalnya. Biar tidak ada, biar jelas gitu kan nanti status kewarganegaraannya. Oke, itu tentang ya ajas. Sekali lagi kalau ajas itu tergantung pada hukum kewarganegaraan itu sendiri ya nanti akhirnya tidak berlaku mutlak. Mengenai kelanjutan Bupati ya. Tadi juga mengenai sama ini kebanyakan mengenai ajas ya. Yang banyak ditanyakan mengenai ajas. Nah, mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ini pertanyaan dari siapa Najwa ya. Tentang kita lihat kalau bicara masalah keyakinan ya ataupun agama, secara ideologi kita punya Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Memang di sana kan bisa berlaku abstrak ya. Memang yang namanya ideologi kan itu ya pasti seperti itu bahasanya ya. Belum jelas ya. Tuhan atau ketuhanan kan gitu ya. Tapi kalau bicara dari definisi kenapa kita ini memilih ketuhanan bukan Tuhan, karena beda makna. Kalau Tuhan itu kan pengertiannya segala sesuatu yang mendominasi manusia sehingga manusia itu terdominasi oleh sesuatu tersebut. Kalau manusia telah didominasi, kalau manusia telah tergantung pada sesuatu, uang ya, harta, tahta, berarti sudah menuhankan uang, menuhankan tahta, menuhankan harta. Jadi Tuhan itu bisa siapa saja. Ketuhanan, ya, apalagi dengan yang Maha Esa, berarti Tuhan yang Esa. Jelas apa yang Esa itu siapa, gitu kan? Ya. Dalam bahasa Islam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Qul huwallahu ahad. Itu bagi umat Islam. Silakan bagi umat lain untuk menerjemahkan siapa Tuhannya. Berarti Tuhan, ya, bukan ketuhanan saja, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Tuhannya bukan bebas, ya. Bukan apapun, bukan benda, bukan apa ya. Kemudian di dalam pasal 28 ada juga dikatakan mengenai salah satu jaminan ya tentang hak asasi manusia, ya, tentang berketuhanan dan berkeyakinan. Bahkan dalam pasal 29 itu jelas dikatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Agama dan kepercayaannya itu. Lagi-lagi ya, dalam Undang-Undang Dasar 45 juga belum disebutkan agamanya yang mana sih agamanya. Dan kepercayaan. Nah juga kan ada agama. Akhirnya orang menerjemahkan ada agama, ada kepercayaan. Percaya pada matahari berarti itu kepercayaan matahari. Percaya pada budaya berarti itu percaya pada budaya. Banyak ya berbagai aliran kepercayaan. Sunda Wiwitan ya di Banten, itu di Madrais di Kuningan. Karena saya juga studi saya kan tentang ini ya, tesis saya S2 saya mengenai kepercayaan. Kemudian juga di Jawa mungkin banyak juga Kejawen, bahkan di anak-anak suku dalam ya, banyak dia percaya pada sesuatu yang dianggap ya menurut mereka adalah Tuhan yang mungkin gitu. Tapi kan tidak tergolong ke dalam agama. Terutama agama yang dianut oleh negara Indonesia. Nah, diturunkan lagi ke dalam aturan praktisnya, unsur sosiologis dan yuridisnya, ternyata secara sosiologis di kita itu hanya ada 5 agama kalau dulu ya. Di era Gus Dur ditambah lagi menjadi 6 agama, yaitu Konghucu. Itu fakta yang ada sosiologisnya. Karena kan ada kitab sucinya, ada tempat ibadahnya, ada prajamaatnya, pemeluknya. Yang mungkin bisa cukup mewakili lah ya. Cukup banyak secara jumlah. Oke itu. Sehingga ya
adalah diatur dalam lembaganya, yaitu Kementerian Agama. Dulu namanya Departemen Agama. Itulah yang diatur oleh Menteri Agama ya. 6 agama itu tidak mengatur kepercayaan ya. Bahkan tidak mengatur urusan agama yang tidak ada di Indonesia, yang tidak diakui, yang 6 itu. Karena hanya mengatur itu. Tapi apapun itu, kalau kita lihat dari sila pertama Pancasila sampai pasal 28 dalam Konstitusi Undang-Undang 45, ya, walaupun nanti di aturan praktisnya itu dipilih beberapa agama yang diakui, tetapi pada prinsipnya Indonesia itu negara yang mengakui adanya agama dan ketuhanan, bukan negara ateis gitu kan. Karena dalam struktur sejarah Indonesia itu tidak pernah ditemukan adanya kasus orang Indonesia yang tidak bertuhan. Boleh sambil dibuka ya ininya apa audionya, maaf, on cam ya, biar saya menerangkan sambil kelihatan orangnya gitu. Kalau saya menerangkan ada di YouTube, saya kelihatan kayak bicara sendiri gitu. Oke, jadi itu. Artinya memang dalam kultur sosiologis bangsa kita tidak ada budaya tidak bertuhan ya. Bahkan nenek moyang kita pun tetap percaya pada animisme dan dinamisme lah ya. Sampai adanya agama-agama samawi yang muncul ya, mempengaruhi sejarah Indonesia. Tuh ya. Jadi prinsipnya itu negara kita seperti itu. Tadi kasus yang ditanyakan adalah bagaimana betul ya jawaban dari kelompok 4 bahwa memang itu tidak mengubah status warganegaraan. Karena agama itu adalah hak warga negara. Yang namanya hak itu kan bisa digunakan, bisa tidak. Namun kalau Anda tidak menggunakan hak Anda misalnya, tidak beragama atau memilih agama yang bukan agama yang diatur oleh negara, jangan salahkan negara kalau mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan yang memiliki agama atau yang kategori 6 agama itu. Jadi itu, mereka tidak akan kehilangan, tapi hak-hak dalam hal pelayanan keagamaan tidak difasilitasi oleh negara. Kalau umat Islam kan jelas ya, mau menikah saja misalnya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang berdasar pada syariat Islam dalam undang-undang itu. Bagi umat non-Islam ada catatan sipil ke kantor catatan sipil. Berarti itu ada jaminan itu. Lalu diserahkan ke masing-masing ya aliran agamanya gitu yang diakui itu. Bagaimana mekanisme syariat agamanya? Kalau Islam kan jelas ya. Ada ijab kabul dan sebagainya. Itu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya tegaskan ini biar Anda lurus ya pemahaman Anda dalam bernegara. Beragama itu hak ya. Dan tugas negara melindungi ya, hak-hak warga negara. Orang ini berdebat ya. Kenapa sih orang Muhammadiyah ya, si A, si B, si C misalnya yang dianggap aliran sesat, menyimpang, nggak diakui oleh negara. Harusnya negara itu adil dong gitu. Betul kalau hanya berpedoman pada sila pertama oke lah ya. Berpedoman pada konstitusi oke. Tapi lihat juga aturan praktisnya gitu ya. Terlepas dari negara berlaku diskriminasi atau tidak, tetap harus punya sikap. Kalau orang yang dianggap menyimpang ya udah hukum aja misalnya. Itu sikap. Hak itu kan juga jangan bebas tuh bukan berarti bebas-bebasnya. Karena kita punya negara yang punya aturan, negara hukum gitu. Oke, memang ada kebebasan. Tapi kalau kebebasan itu menimbulkan perpecahan, menimbulkan kemudaratan yang lebih banyak, ya udah tegas aja pemerintah. Saya kira itu sudah cukup bagus ya. Contoh yang paling nggak dirasakan oleh orang-orang yang tidak
masuk ke dalam kategori 6 agama adalah mengenai status dalam KTP. Ada yang dulu perjuangan Menteri Cahyokumolo ya sebelum diganti oleh di periode pertama sebelum oleh Pak siapa yang sekarang yang dari Kapolri itu ya. Dulu ingin wacana menghapus kolom agama dalam KTP. Waduh, diprotes. Gila apa itu ya Menteri mengurus urusan itu gitu kan. Ini kan oke mungkin ada sebagian minoritas dilindungi. Jadi melindungi minoritas tapi membuat marah mayoritas ya. Jadi harus hati-hati. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi ya menyatakan sekarang itu boleh ya ada kolom bukan dihapus agama tapi kepercayaan boleh dimasukkan ke dalam KTP kalau dia mau ya. Agama, strip kepercayaan ya apa gitu ya. Kalau mau diakui oke itu nggak masalah. Tapi tafsirnya sebenarnya tafsir kajian Pancasila dan Undang-Undang 45 mengenai agama dan kepercayaannya itu bukan memisahkan agama dan kepercayaan. Tapi agama dan kepercayaannya itu kepercayaan agama itu gitu ya. Agama Islam, berarti kepercayaannya ya pada Allah, pada Quran, pada hadis dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi ini isu yang sangat sensitif, kadang menimbulkan konflik ya antar sara ya antar konflik beragama karena dari sini akar permasalahannya. Dari pemahaman yang berbeda atau yang salah kadang-kadang salah kaprah dalam hal hak dan kewajiban warga negara. Jangankan Anda memikirkan masalah minoritas ya. Yudaisme, Yahudi dan sebagainya. Coba aja yang mayoritas, apakah sudah bebas? Kadang-kadang semua kelompok Islam yang tidak sesuai dengan kehendak pemerintah dianggap radikal, teroris. Ya. Ada yang sudah dibubarkan, ada yang sudah dipenjarakan tokohnya. Jadi ingin memukul rata misalnya kelompok Islam, Islam aja kan repot ya. Bahkan kemarin juga pernah heboh misalnya kebebasan ya memeluk agama beribadah di BUMN dulu apa salahnya di BUMN ada pengajian tapi komisionernya itu menganggap radikal. Coba Anda lihat berita yang sedang ramai sekarang ya di Pelni itu ya selevel komisaris membatalkan kajian Ramadan di perusahaannya. Padahal kan yang namanya komisaris itu tugasnya bukan mengurus pengajian ya mengurus untung ruginya kas perusahaan itu, apa itu perusahaan negara. Jadi itu ya, jangankan berbicara minoritas, yang kadang-kadang kelompok yang banyak aja itu seperti Islam juga banyak yang terus dimasalahkan ya mengenai cara beribadahnya. Padahal itu kan sudah nggak perlu lagi dipermasalahkan. Oke, jadi ada hak warga negara, yaitu kewajiban negara melindunginya. Sebaliknya, kewajiban warga negara adalah hak bagi negara. Kita wajib bayar pajak. Karena itu hak negara untuk menerima pajak dari kita, ya, warga negara. Satu lagi ya, juga prinsip dalam hak dan kewajiban. Dan tidak semua hak warga negara itu, ini catat oleh Anda ya, tidak semua hak warga negara itu harus disertai dengan kewajiban negara dalam menjaminnya. Ini yang kadang-kadang salah kaprah juga. Apakah orang-orang yang tidak masuk ke dalam 6 agama itu mereka masih bisa hidup? Hidup. Apakah mereka masih bisa bekerja? Bekerja. Apakah mereka bisa sekolah? Sekolah. Banyak, makanya dia oke-oke aja gitu kan. Cuma tadi urusan-urusan tidak semua urusan, tidak semua hak mereka dapatkan ya. Tadi seperti pelayanan KTP dan sebagainya. Karena nggak mengurus negaranya gitu. Tapi Anda tetap terlindungi sebagai warga negara. Itu bagi mereka. Bagi kita yang normal lah, kita anggap aja warga negara normal ya. Karena di sini ada yang ateis, Cung?
Ada yang percaya pada pacar misalnya. Berarti Anda Tuhannya pacar misalnya. Ada yang percaya pada laki-laki, berarti laki-laki Tuhannya kalau perempuan. Ada yang percaya pada dosen, berarti Tuhan Anda dosen misalnya. Gitu ya. Oke, kalau di sini misalnya Anda masuk ke dalam kategori Humairah misalnya. Humairah Muslim, Muslimah. Saya mau tanya aja. Indri, kamu Muslim? Pak. Iya. Oke, kita anggap normal. Kita ya punya KTP, jelas ya identitasnya. Dari sampai agamanya jelas. Berarti kita ini warga negara yang normal ya, yang punya segala hak dan mendapatkan perlindungan dari negara. Ini contoh misalnya, negara, mungkin contoh yang paling prinsip aja yang terpisah dari pasal-pasal hak ya, yaitu pasal tentang fakir miskin anak terlantar. Dipelihara oleh negara. Betul nggak negara memelihara fakir miskin anak terlantar? Anda lihat ya, setiap ada fakir miskin anak terlantar, negara misalnya menyediakan tempat sehingga tidak ada orang berkeliaran lagi di jalan-jalan ya yang menjadi badut, yang menjadi manusia silver, yang menjadi apapun ya, yang menjadi SpongeBob, yang menjadi apalah gitu ya. Ada banyak boneka-boneka cantik di lampu merah gitu. Harusnya negara langsung memelihara, ya. Tidak perlu meminta-minta. Oke, itu sudah menjadi inilah. Tapi misalnya yang begini, negara setiap warga negara itu berhak memiliki perumahan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi ada hak setiap warga negara untuk mendapatkan perumahan yang layak. Saya mau tanya, apakah semua warga negara itu diberikan nggak rumah oleh negara? Walaupun bunyinya gitu. Ya. Contoh lain misalnya ini yang juga dimuat dalam pasal 28 tentang HAM. Nanti juga ada Anda baca lah, nanti bab HAM kita bahas ini lagi. Kalau mau lebih spesifik kasusnya. Setiap warga negara berhak misalnya untuk melanjutkan keturunan ya. Berarti itu berkeluarga, nikah, kawin. Saya mau tanya, di sini ada yang jomblo? Bu Anda, kan saya ini punya hak untuk mendapatkan berkeluarga, untuk menikah. Lu jomblo misalnya. Oh negara, beri aku cinta misalnya. Negara menyediakan nggak pasangan bagi kita? Ya kan tidak. Itu kan hak kita ya. Itu makanya saya bilang tidak semua hak warga negara itu harus diserta-merta negara wajib dalam memberikan perlindungan ya atau mengakomodir kewajibannya, gitu kan? Itu ya prinsip pemahaman yang harus Anda tanamkan ya antara hak dan kewajiban sebagai warga negara itu ya itu proporsional walaupun itu ada aturan yuridis yang mengatur ya dalam undang-undang dasar maupun dalam undang-undang yang tentang hak yang lainnya yang banyak sekali diatur oleh negara. Oke, sampai situ dulu dari saya. Silakan kalau ada yang mau di komplain ataupun kelompok 4 ada yang mau ngasih statement dan memberikan kesimpulan diskusi. Silakan saya serahkan dulu ke kelompok 4. Atau barangkali pertanyaan yang ke saya langsung belum saya komentari mengenai bab negara maupun warga negara. Ada? Oke, silakan kelompok. Ya. Maaf, bukan mau nanya, tapi untuk absen kita komen di mana ya Pak? Yang biasa aja yang di link Zoom ya, yang di classroom. Kan saya sering ngirim link itu. Oke, silakan kelompok 4 untuk menyimpulkan lah atau menutup diskusi ini.
Terima kasih kepada Bapak Koses Jadi yang telah negara, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bertanya dan menanggapi serta berpartisipasi dalam keberlangsungan acara diskusi kali ini. Saya tutup acara diskusi untuk kelompok 4 mengenai warga negara dengan pembacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, saya juga undur diri ya. Hal-hal mengenai tugas-tugas maupun ujian tengah semester nanti kita bicarakanlah di media yang lain. Ya, mungkin kita bertemu lagi di perkuliahan seperti ini di 2 minggu atau seminggu setelah ujian tengah semester ya, di pertemuan ke-8 nanti. Bagi umat muslim ya, selamat puasa ya. Marhaban ya Ramadan, ya mohon maaf apabila selama setengah semester ini ya kita ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Ya, saya juga mau sekali lagi undur diri ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.